Halo teman-teman semua, namaku Kailana Sosriawan dengan NIM 17016240095. Di sini, aku membuat animasi ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Aditya. Dengan materi yang akan aku bahas yaitu tentang konsep badan usaha dengan subbab yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan berbagai jenis badan usaha dan perannya serta fungsi badan usaha bagi perekonomian di Indonesia. Hai teman-teman, coba bayangkan, setiap hari kamu membeli makanan di warung, membeli pulsa di konter, atau melihat iklan perusahaan besar di televisi. Semua itu adalah bentuk dari badan usaha. Tapi, tahukah kamu setiap badan usaha itu punya bentuk, sistem kerja, dan tujuan yang berbeda? Nah, hari ini kita akan membahas dua hal penting. Yang pertama, tentang kelebihan dan kekurangan berbagai jenis badan usaha seperti firma, CV, PT, dan koperasi. Yang kedua adalah tentang peran dan fungsi badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Dengan memahami hal ini, kamu akan bisa menganalisis jenis usaha yang paling tepat untuk berbagai kebutuhan, sekaligus memahami bagaimana dunia usaha ikut membantu kehidupan masyarakat dan negara. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu badan usaha. Nah, di sini badan usaha itu adalah kesatuan hukum dan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa sekaligus mencari keuntungan. Di Indonesia, badan usaha dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk hukum dan cara pengelolaannya. Kira-kira apa saja sih jenis-jenisnya? Nah, jenis-jenis yang akan kita bahas adalah yang pertama ada firma, yang kedua ada CV atau Commodity Finished, yang ketiga ada PT atau perseroan terbatas, dan yang terakhir ada koperasi. Masing-masing dari jenis tersebut tentunya memiliki karakteristik, struktur kepemilikan, dan tanggung jawab yang berbeda. Kita akan lihat bagaimana perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi kemudahan mendirikan usaha, cara mendapatkan modal, pembagian keuntungan, dan juga resiko yang ditanggung pemilik usaha. Kita mulai dari firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Semua pendiri aktif menjalankan usaha, dan tanggung jawab mereka tidak terbatas. Itu artinya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka seluruh harta pribadi pemilik bisa digunakan untuk menutupi hutang. Kelebihannya itu apa sih? Firma ini mudah didirikan, modal yang dikumpulkan juga bersama, dan keputusan usaha bisa diambil secara cepat karena antar pemilik itu biasanya saling kenal. Selanjutnya kita bahas CV. CV atau Commodity Finished memiliki 2 jenis sekutu. Yang pertama sekutu aktif dan yang kedua sekutu pasif. Sekutu aktif ini mengelola usaha, sedangkan sekutu pasif hanya menyetor modal. Kelebihan CV ini terletak pada fleksibilitas dalam modal dan manajemen. Tapi kekurangannya bisa muncul konflik antar sekutu, apalagi kalau tanggung jawab kerja tidak seimbang. Selanjutnya, kita bahas tentang perseroan terbatas atau bisa disingkat dengan PT. PT adalah badan usaha berbadan hukum dengan modal yang diperoleh dari penjualan saham. Pemilik saham disebut pemegang saham dan tanggung jawab mereka hanya sebatas jumlah saham yang mereka miliki. Kelebihannya, PT ini cocok untuk usaha besar karena modalnya bisa dikumpulkan dalam jumlah besar. Namun, proses pendiriannya cukup rumit dan memerlukan legalitas yang lengkap, seperti akta notaris dan pengesahan pemerintah. Lalu, ada juga koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Prinsip dasarnya adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Kelebihannya itu, koperasi menekankan keadilan dan kekeluargaan. Tapi jika manajemennya tidak profesional, koperasi bisa kesulitan, berkembang, dan kurang efisien dibanding perusahaan lain. Setelah kita mengetahui jenis-jenis dari badan usaha, selanjutnya kita akan membahas tentang peran badan usaha dalam perekonomian. Badan usaha itu bukan hanya sekedar tempat untuk mencari untung,
Tapi mereka juga punya peran vital dalam kehidupan ekonomi sebuah negara. Tanpa badan usaha, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah akan kehilangan sumber pajak dan lapangan kerja akan semakin sempit. Bayangkan saja, toko-toko, pabrik, hingga usaha kecil di sekitar kita, semuanya menyumbang perputaran ekonomi. Mereka yang menciptakan barang dan jasa, membuka lowongan kerja, serta membantu distribusi produk ke seluruh daerah. Bahkan, UMKM yang jumlahnya jutaan di Indonesia juga ikut menyumbang produk domestik bruto. Jadi, badan usaha adalah motor penggerak perekonomian. Mereka membuat ekonomi terus berputar dan membantu masyarakat mendapat penghasilan. Setidaknya, ada 4 fungsi utama badan usaha dalam perekonomian. Yang pertama, tentunya badan usaha itu menyediakan barang dan jasa. Badan usaha menghasilkan produk yang kita gunakan setiap hari, mulai dari makanan, pakaian, hingga layanan digital. Yang kedua, menyerap tenaga kerja. Semakin banyak badan usaha berdiri, semakin besar pula peluang kerja bagi masyarakat. Tentunya itu akan mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengelola sumber daya alam, baik itu pertanian, perikanan, tambang, atau hutan, semuanya dikelola oleh badan usaha secara produktif. Yang keempat, menyumbang pendapatan negara lewat pajak. Pajak dari perusahaan digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Jadi, badan usaha itu bukan sekedar pelaku ekonomi, tapi juga pilar pembangunan. Wah, ternyata banyak sekali ya yang bisa kita pelajari dari badan usaha. Kita sudah membahas jenis-jenisnya, kelebihan dan kekurangannya, serta peran dan fungsi pentingnya dalam kehidupan ekonomi. Firma dan CV cocok untuk usaha kecil menengah. PT cocok untuk skala besar. Dan koperasi mengutamakan kebersamaan. Semua punya peran yang saling melengkapi dalam ekonomi di Indonesia. Nah, coba kamu pikirkan, jika suatu hari kamu ingin membuka usaha sendiri, jenis badan usaha apa sih yang akan kalian pilih? Dan kenapa alasannya? Yuk, tuliskan jawaban kalian di buku catatan dan diskusikan bersama teman-teman di kelas. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di materi ekonomi selanjutnya. Dan tetap semangat belajar untuk masa depan.